Kasih contoh saja pada model pulet ini adalah ketika terjadi sebuah daerah yang dianggap tertinggal di daerah miskin, maka kemudian pemerintah bermaksud untuk membuat daerah tersebut menjadi daerah yang maju dan mempunyai daya saing apa yang akan mereka tempuh. Nah, jadi ternyata di sini setelah dilakukan penjajakan dan pemetaan kepada daerah tersebut, ternyata diperlukan 3 organisasi. Yang pertama Dinas Tenaga Kerja, Dinas Koperasi, dan Dinas Pekerjaan Umum ya. Jadi Dinas Tenaga Kerja itu adalah untuk memberikan pelatihan kerja kepada masyarakat di daerah tersebut. Karena ternyata disinyalir di daerah tersebut keterampilan dan skill kerjanya ternyata masih rendah. Nah, jadi Dinas Tenaga Kerja mempunyai kewajiban untuk melakukan pelatihan tenaga kerja. Nah, kemudian ada juga Dinas Koperasi. Nah, Dinas Koperasi juga turun ke daerah tersebut dikarenakan setelah masyarakat itu mempunyai skill kerja, mereka dikasih permodalan. Nah, agar bisa menjalankan usaha mereka. Kemudian juga Dinas Pekerjaan Umum juga ikut andil di dalam kebijakan ini karena hasil-hasil komoditi yang ada di daerah tersebut nantinya akan didistribusikan ke luar daerah. Nah, itu tentu mempunyai syaratnya adalah infrastruktur jalan yang baik. Kalau infrastruktur mereka itu jelek, otomatis komoditi daerah mereka itu tidak akan bisa dibawa ke daerah yang lainnya untuk dijual. Begitu juga dengan bahan baku akan susah didapatkan dari luar. Nah, jadi Dinas Tenaga Kerja, Dinas Koperasi, dan Dinas PU itu bekerja langsung kepada kelompok sasarannya. Dinas Tenaga Kerja melakukan pelatihan pekerjaan, Dinas Koperasi langsung mengasihkan permodalan, dan Dinas PU langsung memperbaiki infrastruktur jalan yang ada di sana tanpa mereka berkoordinasi. Nah, ini disebut dengan tipe pulet, mengutuk masing-masing langsung dengan kebijakan mereka kepada kelompok sasaran. Itu yang mengutuk, yang pulet. Yang kedua adalah metode sekuensial, yang itu disebut dengan metode berurutan. Nah, ini bisa kita kasih contoh seperti suatu daerah mengalami krisis pangan. Nah, katakanlah suatu daerah A itu mengalami sebuah krisis pangan karena terjadi paceklik misalnya. Nah, apa yang harus dilakukan pemerintah? Nah, ini paling tidak melibatkan sama juga 3 organisasi pemerintahan. Yang pertama adalah Badan Pusat Statistik, yang kedua adalah Badan Urusan Logistik atau Bulog, yang ketiga adalah pemerintah desa. Nah, di sini mereka mempunyai keterikatan satu sama lain. Nah, Badan Pusat Statistik ini menyediakan data berapa keluarga yang memang harus dibantu di daerah tersebut. Setelah mereka turun ke lapangan melakukan pemetaan, maka akan ketahuan jumlah keluarga yang dibantu berapa. Badan Pusat Statistik yang mempunyai datanya. Nah, kemudian Badan Urusan Logistik akan menyediakan logistik yang ada sesuai dengan data oleh Badan Pusat Statistik. Nah, setelah Bulog menyediakan sembako, katakanlah itu ya keperluan masyarakat, kemudian Bulog akan menyalurkan ini kembali dulu kepada pemerintah desa. Nah, pemerintah desa lah nantinya akan menyalurkan kepada keluarga-keluarga yang sudah didata tadi, atau katakanlah mereka kelompok sasaran. Nah, dari BPS, Bulog, dan Pemdes ini ketiga-tiganya mempunyai keterikatan. Pemerintah desa tidak akan bisa menyalurkan logistiknya sembako tadi kalau Bulog belum menyediakan bahannya ya untuk didistribusikan. Badan Urusan Logistik atau Bulog ini juga tidak bisa menyediakan sembakonya untuk diserahkan kepada pemerintah desa jika Badan Pusat Statistik belum menyelesaikan pekerjaan mereka melakukan pendataan di lapangan. Nah, jelas di sini terjadi keterikatan. Nah, ini disebut dengan metode sekuensial, berurutan dari satu titik ke titik lainnya. Oke, kemudian yang ketiga adalah resiprokal atau bisa disebut dengan timbal balik. Resiprokal atau timbal balik ini sama juga dengan sekuensial, melibatkan berbagai macam organisasi, akan tetapi sifatnya dia akan kembali kepada titik awal. Nah, kita kasih contoh. Katakanlah di sebuah daerah mengalami bencana alam. Nah, kemudian pemerintah berinisiatif ingin memberikan
kebaikan ya kepada daerah tersebut, yaitu akan memberikan bantuan ya. Apa yang akan dilakukan? Yang pertama adalah dari pemerintah desa. Pemerintah desa dulu itu melakukan pendataan. Nah, ketika pendataan selesai dilakukan oleh pemerintah desa, keluarga mana yang akan dapat, ya kelompok sasaran mana yang memang eligible memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan, kerusakannya seperti apa, apakah dirombak total, apakah direnovasi, ya. Nah, itu datanya nanti akan dikirim dengan kabupaten kota. Kabupaten kota meneliti itu, kemudian akan dinaikkan lagi kepada pemerintah provinsi. Pemerintah provinsi juga melakukan reduksi data, kemudian mereka juga akan melakukan seleksi data. Apakah betul datanya seperti ini? Kalau memang data sudah betul-betul diseleksi dengan baik dan benar, sudah disortir, maka itu nanti akan dikirimkan kepada pemerintah pusat ya. Nah, di pemerintah pusat kemudian mereka akan menyediakan dananya untuk program perbaikan desa yang terdampak bencana alam tadi. Nah, itu dananya tidak langsung kepada pemerintah desa, akan tetapi kembali lewat kepada pemerintah provinsi dulu. Nah, nanti pemerintah provinsi itu menyalurkan kepada pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa, baru nanti sampai kepada kelompok sasaran. Jadi jelas ya. Jadi resiprokal ini dari desa ke pusat, pusat kembali ke desa, baru sampai ke publik ya, ke kelompok sasaran. Nah, itu tadi adalah tentang mekanisme kerja dari koordinasi dalam implementasi kebijakan publik. Nah, kemudian juga kita masuk kepada pembahasan birokrat garda depan atau yang bisa disebut dengan frontline birokrat, atau istilah lain adalah street level birokrat. Sama saja. Pada intinya birokrat garda depan ini adalah para birokrat ataupun implementer yang langsung berhubungan dengan kelompok sasaran ya. Oke, kemudian kita masuk kepada pembahasan tugas dan peran birokrat garda depan, yaitu street level birokrat. Nah, peran birokrat garda depan ini yang pertama adalah dia menginterpretasikan terhadap tujuan kebijakan. Yang kedua adalah menjalin koordinasi antar lembaga. Jadi dari pemerintah yang sudah merumuskan sebuah kebijakan publik yang mana output keluarannya itu harus dilaksanakan, ya, mekanisme delivery-nya adalah itu dari birokrat garda depan. Bagaimana dia menginterpretasikan itu, menjelaskan itu dengan bahasa lapangan kepada kelompok sasaran. Nah, itulah tugas mereka, karena mereka yang lebih mengerti dengan keadaan masyarakat di lapangan, menggunakan bahasa apa, teknik seperti apa gitu ya, penggunaan model-model yang seperti apa. Birokrat garda terdepan ini yang paling memahami. Kemudian tugas kedua mereka adalah menjalin koordinasi antar lembaga. Jadi antar lembaga-lembaga pemerintah seperti sistem sekuensial dan pulet tadi, birokrat garda terdepan itu mempunyai kewenangan ataupun kekuatan yang lebih besar karena mereka yang lebih paham terhadap keadaan di lapangan. Nah, birokrat garda depan ini mereka berhadapan dengan kelompok sasaran. Itu tugas mereka adalah pertama mendata kelompok sasaran yang eligible, yang memang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan kebijakan tadi ya. Jadi mereka turun ke lapangan langsung, mereka melakukan pendataan, melakukan wawancara gitu ya. Yang kedua adalah dia melakukan sosialisasi dan konsultasi publik terhadap sebuah kebijakan pemerintah. Jadi dia menyampaikan kepada pemerintah, mensosialisasikan seperti apa kebijakannya, manfaatnya seperti apa, tujuan kebijakan ini untuk apa. Nah, itu tugas dari birokrat garda terdepan. Kemudian tugas dia di lapangan, birokrat garda terdepan ini adalah mendistribusikan kebijakan kepada kelompok sasaran. Jadi kebijakan apa yang diambil oleh pemerintah itu harus mereka sampaikan kepada kelompok sasaran ya, dengan tepat waktu ya, tepat hasil, tepat secara efektif dan efisien juga ya. Itu syaratnya. Kemudian adalah memastikan bahwasanya kelompok sasaran itu menggunakan hasil kebijakan secara benar. Nah, jadi setelah disampaikan kepada kelompok sasaran, itu juga harus dikontrol, harus dievaluasi, harus didampingi apakah kelompok sasaran betul-betul menggunakannya. Karena kalau kebijakan itu tidak digunakan walaupun sudah sampai kepada kelompok sasaran, maka efektivitasnya itu nanti tidak akan dicapai secara semestinya. Katakanlah
sebuah desa itu mendapatkan bantuan traktor tangan. Nah, problemnya tidak semua petani yang ada di desa itu memahami bagaimana pengoperasian traktor tangan. Nah, birokrat garda depan harus menyediakan para teknisi atau tenaga ahli yang bisa mengajarkan para petani-petani ini, kelompok sasaran ini, menggunakan traktor tangannya secara optimal ya, secara betul, agar hasil pertanian mereka pun nanti juga bisa maksimal gitu. Oke. Agar bahwasanya kebijakan itu mempunyai hasil yang optimal, harus ada bahwasanya penyampaian informasi kepada kelompok sasaran. Apa yang disampaikan kepada kelompok sasaran? Yang pertama adalah tentang tujuan program. Apa tujuan program dari kebijakan publik ini? Jadi itu harus disampaikan dengan baik kepada kelompok sasaran. Kemudian yang kedua adalah manfaat program. Apa manfaatnya bagi kelompok sasaran sampai kebijakan ini diambil? Yang ketiga adalah syarat mendapatkan kebijakan. Nah, jadi ini disebut dengan eligible tadi. Jadi untuk mendapatkan kebijakan tersebut syaratnya adalah seperti ini. Katakanlah seperti mendapatkan kebijakan bantuan langsung tunai. Nah, itu kan ada syaratnya. Yang pertama dia harus masyarakat miskin, masyarakat yang terdampak COVID, kalau itu memang BLT COVID segala macam. Nah, itu jadi harus didata agar meminimalisir salah sasaran dalam pemberian kebijakan publik. Kemudian adalah mekanisme pelaksana dan keterlibatan kelompok sasaran. Ya, jadi bagaimana pelaksanaan kebijakan ini dilakukan di masyarakat, nah, itu harus dijelaskan ya, dari birokrat garda depan kepada kelompok sasaran. Dan kalau kelompok sasaran juga ingin terlibat dalam hal pelaksanaan kebijakan ini, itu juga dijelaskan. Nah, keterlibatannya dalam hal apa gitu ya, skopnya seperti apa dan teknisnya seperti apa. Nah, itu juga peran birokrat garda terdepan harus menjelaskannya. Nah, kemudian cara penyampaian informasi ini juga bisa dilakukan dengan jalan sosialisasi atau dengan jalan konsultasi publik. Nah, pada era yang lalu, kebanyakan kebijakan publik itu disampaikan secara sosialisasi. Artinya sebuah kebijakan itu disampaikan kepada masyarakat, ini loh program kita, manfaatnya ini, tujuannya ini, jangka pendeknya seperti ini yang akan dicapai, dan jangka panjangnya seperti ini yang akan kita raih. Nah, begitulah. Kelompok sasaran hanya mendengarkan dan tidak mempunyai hak ataupun wewenang untuk memberikan masukan karena sifatnya sosialisasi. Nah, pada masa sekarang ini sosialisasi ini sudah perlahan ditinggalkan, kemudian masuklah kepada sistem konsultasi publik, itu sistem yang kedua. Kenapa? Karena di konsultasi publik itu kelompok sasaran diberikan kesempatan untuk memberikan masukan pada implementer, kepada birokrat garda terdepan. Jadi kebutuhan yang ada di kelompok sasaran itu kelompok sasaranlah yang memahaminya sendiri ya. Jadi bukan dari birokrat level atas gitu. Nah, makanya di sini dilakukan konsultasi publik ya. Jadi pemerintah mempunyai kebijakan lalu ditanya bagaimana dari kelompok sasaran mereka menginginkan seperti apa. Nah, jadi di sana terjadi sharing, terjadi tukar pikiran. Nah, tentu akhirnya nanti berdampak kepada outcome. Hasil dari sebuah kebijakan publik itu akan lebih efektif dan efisien karena memang berdasarkan kepada keperluan dari kelompok sasaran. Oke, kemudian yang berikutnya kita akan masuk kepada 3 tipologi birokrat garda depan dalam menyampaikan informasi. Nah, dari dalam penyampaian informasi ini juga ternyata threat level birokrat itu mempunyai 3 tipe. Tipe yang pertama adalah tipe surprise information birokrat. Nah, yang kedua adalah provide inadequate information birokrat. Yang ketiga adalah provide supportive information birokrat. Yang pertama adalah suppress information birokrat, itu adalah birokrat garda depan cenderung menyembunyikan informasi. Jadi informasi-informasi yang ada tidak diberikan secara keseluruhan, tapi disembunyikan untuk kepentingan mereka sendiri ya. Terus yang kedua ada level provide inadequate information birokrat. Ini adalah informasi itu tidak lengkap disampaikan kepada kelompok sasaran, sama dengan yang pertama tadi. Akan tetapi yang kedua ini bukan karena disengaja
tetapi karena memang kemampuan dari implementer itu di bawah, ya, tidak memahami betul apa itu tentang kebijakan publik yang mereka embar. Jadi yang pertama alasannya karena memang sengaja, yang kedua tadi karena memang tidak tahu, mereka memang tidak paham, sehingga informasi itu tidak betul-betul tersampaikan kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah provide supportive information birokrat. Nah, inilah yang diharapkan dari sebuah birokrat garda depan, yaitu memberikan informasi itu secara komprehensif, secara menyeluruh, akurat dan terpercaya, begitu ya. Jadi yang ketiga ini yang betul-betul diharapkan oleh pemerintah dan juga kelompok sasaran yang bisa mendelegasikan sebuah kebijakan publik kepada masyarakat atau kelompok sasaran. Nah, dalam sebuah implementasi dan penyampaian informasi, garda depan sering dihadapkan kepada keadaan yang membuat SOP tidak berjalan semestinya. Nah, kondisi di lapangan tidak selalu dapat diantisipasi dengan baik dengan police guideline atau standard operational procedure. Oke. Nah, untuk mengantisipasi hal tidak terduga tersebut, maka birokrat garda terdepan ini diberi kewenangan untuk melakukan tindakan di luar SOP. Nah, apa gunanya? Yaitu guna mengantisipasi kondisi yang tidak terduga di lapangan. Kewenangan tersebutlah yang akhirnya kita kenal sebagai diskresi. Nah, diskresi yaitu keleluasaan para birokrat garda depan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang berkaitan dengan sosialisasi dan implementasi sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan. Nah, sepanjang itu tidak melanggar hukum dan demi terwujudnya tujuan kebajikan, ya. Nah, kemudian diskresi diberikan agar para birokrat garda depan mampu menambal berbagai kelemahan bawaan suatu kebijakan. Jadi dalam sebuah kebijakan itu tentu ada kelemahan-kelemahannya, ada kekurangan-kekurangannya. Nah, diskresi inilah yang akhirnya menambal kekurangan-kekurangan tersebut, ya. Nah, apabila penggunaan kewenangan untuk membuat tindakan di luar guideline polisi tadi, SOP tadi, didasarkan pada semangat yang memang positif, maka hal tersebut disebut dengan diskresi. Nah, akan tetapi apabila semangatnya negatif, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk deviasi atau penyimpangan. Katakanlah seperti korupsi, itu deviasi, ya. Dia melakukan di luar SOP akan tetapi dengan tujuan negatif untuk memperkaya diri sendiri, itu masuk kepada ranah deviasi, bukan diskresi. Jadi diskresi ini adalah kita keluar pada pakem SOP akan tetapi tujuannya justru untuk menyelamatkan kebijakan ini agar tetap bisa sampai ke masyarakat secara efektif dan efisien. Nah, sedangkan deviasi itu adalah penyimpangan kebijakan dari guideline-nya, dari SOP-nya kepada hal-hal yang negatif. Ini deviasi, penyimpangan. Nah, kemudian untuk mengukur kerja pelayanan publik itu paling tidak bisa dilakukan dengan pendekatan proses, ya, pendekatan hasil, atau pendekatan gabungan, pendekatan proses dan pendekatan hasil. Nah, pendekatan proses ini biasa kita kenal dengan proses approach. Nah, proses approach ini adalah terdiri dari responsiveness, responsibility, dan akuntabilitas. Ya, responsiveness ini adalah bagaimana respon, kecepatan tanggap dari para birokrat kepada kelompok sasarannya, ya, tentang sebuah permasalahan, tentang sebuah keluhan-keluhan yang terdapat di masyarakat. Jadi itu direspon dengan cepat oleh para birokrat di lapangan, ya, birokrat garda terdepan. Kemudian responsibility, bagaimana para street level birokrat ini paham dengan pekerjaan mereka, merasa bertanggung jawab, betul-betul merasa ini adalah amanah mereka, ini adalah tugas yang dibebankan negara kepada mereka yang harus mereka laksanakan. Itu responsibility, bagaimana rasa tanggung jawab mereka terhadap pekerjaan itu. Kalau itu memang tinggi, maka hasilnya tentu akan berimplikasi kepada hal yang baik. Nah,
Kemudian yang ketiga adalah accountability. Ya, bagaimana hasil dari sebuah pekerjaan birokrat garda terdepan itu bisa dipertanggungjawabkan secara hasil. Jelas terlihat hasilnya, bisa kita pertanggungjawabkan, pekerjaannya terlihat dan betul-betul sesuai dengan apa yang ditorehkan pada perumusan kebijakan di awal. Nah, kemudian output approach atau pendekatan hasil itu indikatornya bisa dengan melihat efisiensi, efektivitas, ekonomi, dan equity ya. Jadi ada beberapa faktor di sana. Kemudian yang ketiga adalah process and output approach ya. Process and output approach. Jadi proses input dan proses output approach ini adalah gabungan dari kedua yang kita sebutkan di atas tadi. Nah, diharapkan dengan mengukur kinerja kebijakan publik tadi, kita bisa memahami seperti apa implementasi yang sudah kita jalankan. Dari kebijakan itu dirumuskan karena menangkap isu-isu yang ada di masyarakat, kemudian diambil sebuah kebijakan yang akhirnya itu diimplementasikan. Nah, pada proses inilah, pada mengukur kinerja inilah kita paham bahwa bagaimana kebijakan itu dan implementasi itu apakah berdampak positif kepada masyarakat ataukah tidak berdampak sama sekali, ataukah malah menimbulkan sebuah keresahan di masyarakat. Nah, kinerja pelayanan publik yang kita ukur di sinilah ya untuk menentukan apakah kebijakan ini nanti akan berlanjut, apakah kebijakan ini akan dievaluasi. Nah, begitu, sekian dari saya Iwan Novianor. Terima kasih atas segala perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.